mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan bersama dengan Raden Sakapal Wakuna dan Raden Sanjaya junjungannya tengah dalam perjalanan menuju Gunung Wukir. Di pinggiran sebuah desa di kaki sebuah gunung, mereka berhenti beberapa saat dan sempat melihat bayangan berkelebat cepat menuju desa kecil di kaki Gunung Sumbi. Itu? Sesosok bayangan berkelebat cepat memasuki desa kecil itu. Ya, agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh sakti. Sebaiknya kita tidak usah memasuki desa dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat satu persoalan dan perjalanan kita akan semakin tertunda. Kau benar, Kakang Saka. Kita beristirahat sebentar. Kuda ini sudah terlalu capek. Ayo ke batu-batuan di sana itu. Iya. Di sini. Oh. Aku akan beristirahat beberapa saat di tempat ini. Tolong awasilah keadaan sekeliling kita. Baik, adik Sanjaya, beristirahatlah. Wulan, ilmu apakah yang dikuasai oleh Raden Sanjaya? Kulihat gerakan hampir tidak berbeda denganmu. Apakah Banyu Cakrabuana? Iya Kakang. Itu yang kini sedang dilakukan adalah semedi khas Banyu Cakrabuana. Lihatlah itu Kakang. Oh, wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Luar biasa sekali aji itu. Adik Sanjaya telah menguasai Banyu Cakrabuana hingga ke tingkat yang terakhir, tingkatan ketiga. Tapi siapakah guru beliau? Apakah dia juga belajar dari gua bawah tanah Bukit Tengkorak seperti yang kau lakukan? Entahlah Kakang. Aku tidak tahu. Luar biasa sekali Raden Sanjaya. Lihatlah itu Kakang. Sinar itu kini keluar dari atas kepalanya. Masih semudah itu ia telah menguasai ilmu yang tidak ada bandingannya. Tidak. Kukira kau pun kulihat menguasai ilmu itu tidak kalah hebatnya. Tidak, Kakang. Kepandianku belumlah sehebat Raden Sanjaya. Aku baru menguasai ilmu itu sampai tingkatan kedua. Tapi kukira kau belum mempergunakan seluruh yang kau miliki ketika kau bertempur dulu denganku. Aku bersungguh-sungguh, Kakang. Kepandianmu itu sangat tak hebat. Jala Sukma adalah suatu ilmu kepandian yang sangat hebat dan juga tak ada duanya. Tapi jika dibandingkan dengan Banyu Cakrabuana, kukira Jala Sukma masih berada di bawahnya. Apakah kau telah menguasai ilmu itu secara sempurna, secara tuntas? Entahlah, mungkin belum. Mungkin juga sudah. Hei, mengapa bisa begitu, Kakang? Secara keseluruhan, memang ilmu itu telah kupelajari. Tapi aku tidak mengerti apakah itu semua sudah sempurna. Apakah kau tidak meminta petunjuk pada Eyang Wanayasa? Eyang menyerahkan segalanya pada keberuntungan saja. Menurut Eyang, ia tidak berhak untuk membaca kitab itu. Lalu, apakah kau berusaha sendiri saja? Tanpa bantuan seorang pun? Kau
Wulan, mengapa kau bertanya begitu? Kenapa, Kakang? Kenapa aku? Bukankah aku boleh menanyakan hal itu? Apakah kau mengerti adanya seseorang yang membantuku? Tidak, Kakang. Maksudku, apakah tidak ada seorang pun yang membantu Kakang menjadi teman berlatih? Tidak. Kakang Sitakeling tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang aji yang tengah kupelajari. Mungkin karena saat itu ia tengah mempelajari kincir metu tingkatan ke-10. Satu-satunya bantuan yang kuterima adalah darimu. Ya, darimu. Kehadiranmu setiap beberapa purnama, membanting, menjungkir balikan tubuhku, serta membuat matang biru tubuh dan wajahku. Ya, itulah yang merupakan hiburan dan satu-satunya teman untuk berlatih. Kakang, janganlah sebut-sebut hal itu lagi. Aku merasa berdosa karena sikapku yang keterlaluan itu. Apakah kau kira aku akan dapat mencapai tingkatan seperti sekarang ini jika kau tidak melakukan aku seperti itu? Aku mengerti, Wulan. Semua yang kau lakukan itu adalah demi kepentinganku semata. Terus terang, Wulan, aku berhasil hingga ke tingkatan seperti ini juga karena bantuan seseorang. Seseorang? Iya. Siapakah dia? Seseorang yang aku tidak tahu nama dan rupanya. Dia memberikan petunjuk secara misterius. Dari suara yang kudengar, aku dapat memastikan dia adalah seorang kakek tua. Kakek Kaliman telah mengabulkan permintaanku. Oh, terima kasih, Kek. Wulan, kau melamun? Tidak, Kakang. Aku tidak melamun. Hanya... Kakang, lihatlah itu. Di sana, seseorang berlari keluar desa dengan tubuh berlumuran darah. Kakang, lihat. Orang itu terjatuh, roboh. Aku akan melihatnya. Tunggu, Adi Wulan, tunggu. Biar aku yang melihatnya. Kau jagalah Raden Sanjaya. Paman, apa yang telah terjadi dengan dia? Paman? Seseorang telah datang ke markas kami, membunuh seluruh kelompok kami, dan kemudian membawa lari paman guru kami, Ki Suro Apur-Apur. Siapakah orang itu, Paman? Apakah seorang pemuda? Bukan. Dia adalah seorang kakek tua. Dia memaksa paman guru untuk membawanya ke Selok Gamping. Paman. Rupanya laki-laki ini telah tewas. Entah siapakah iblis kejam yang telah merajalela di sini. Akan ku coba melihat ke desa kecil itu. Desa ini hanya memiliki beberapa belas pondokan. Oh, gila benar. Penduduk desa ini seluruhnya musnah oleh keganasan pembunuh itu. Oh, kukira lebih dari 30 orang yang mati terbantai di tempat ini. Dan peristiwa ini pasti terjadi tadi malam. Akan tetapi di manakah bayangan yang tadi kulihat memasuki desa ini? Apakah dia pembunuhnya? Hampir seluruh isi rumah ini kosong dan tidak berpenghuni. Agaknya yang berserakan terbunuh di jalan itulah penghuninya. Tidak ada lagi yang dapat kulihat di sini. Ya, Adik Wulan tentu akan menjadi cemas kutinggalkan terlalu lama. Aku harus segera kembali.
Kasihan sekali mereka. Tapi dari cara berpakaian mereka dan juga wajah-wajah mereka yang keras, kukira mereka juga bukan orang baik-baik. Pastilah mereka adalah kelompok hitam. Betul, Kakang. Kurasa dugaanmu benar. Mereka bertempat tinggal di tempat yang terpencil seperti ini. Mustahil jika mereka adalah orang baik-baik. Dan lagi, kita tidak melihat sawah maupun kebun yang merupakan mata pencarian mereka. Tapi yang cukup merupakan teka-teki. Siapakah bayangan yang tadi kita lihat memasuki desa itu? Bukankah menurut Kak Wulan, pembunuhan itu terjadi tadi malam? Sudahlah, beristirahatlah kalian. Tidurlah. Bukankah sejak kemarin kita tidak memejamkan mata? Semalam-malaman berkuda tiada berhenti? Tidurlah. Kita akan meneruskan perjalanan nanti tepat pada tengah hari. Aku pun akan meneruskan semediku. Iya, Wulan. Tidurlah. Aku akan menjaga beberapa saat. Aku akan membangunkan engkau beberapa saat setelah engkau terpulas. Baiklah, Kakang. Ketika matahari tepat berada di puncaknya, panasnya yang menyengat menerobos dari rimbunan pepohonan, di mana ketiga pengembara muda itu beristirahat. Dan ketika mereka merasakan cukup beristirahat, kita lanjutkan perjalanan kita? Iya, Kakang. Kita tidak mungkin melibatkan diri kita dengan persoalan yang pelik ini. Arah pergi pembunuh itu pun tidak kita ketahui. Selo Gamping. Ya. Jika nanti ada yang dapat memberikan keterangan tentang tempat itu, kita akan menyelidikinya. Iya, itu adalah jalan yang terbaik. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita ini. Mari, Tunggul. Kita kembali melanjutkan perjalanan ini. Sekarang, marilah kita mencoba untuk menggabungkan dua gerakan tadi, Kak. Dan apa yang akan kita jadikan arah dan sasaran kita? Pohon itu, ya, pohon itu, Kak. Pohon sekecil itu? Iya, Kak. Cobalah untuk tidak merobohkannya. Kita akan menyerang dan mengurung pohon itu dengan serangan-serangan kita. Dan aku mengharapkan gerumbul semak dari daun dan ranting yang menjadi arah serangan kita. Marilah kita mencobanya. Hup, hup. Ayo, serang, Kak. Hup. Hiya, hiya. Hai. Hiya, hiya. dua sosok bayangan berkelebat cepat mengurung pohon kecil di hadapan mereka. Angin yang ditimbulkan oleh gerak dan pukulan kedua remaja dari karang sedana itu berkesiur di sekeliling pohon yang menjadi sasaran mereka. Dan tidak beberapa lama, pohon itu telah menjadi tonggak kayu yang tinggi dan besar. Hiya, hai. Hiya, hiya, hiya. Kanyepaka, serang pohon itu dengan tenaga gabungan. Hup. Beristirahat. Setelah itu, kita akan berlatih sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan kita memburu Raden Sanjaya. Adik Purbaya,
Iya, ada apa, Kak? Apakah kira-kira kita akan mampu menghadapi musuh besar kita itu dengan gabungan kedua aji yang kita miliki ini? Mudah-mudahan, Kak. Ilmu Raden Sanjaya memang sangat hebat. Tapi kukira kita akan mampu menghadapinya. Ya, kita akan mencobanya. Aku yakin pada akhirnya kebenaran tentu akan mendapat tempat yang pasti dan jelas. Ya, kita akan mencobanya, Kak. Kak, aku merasa ada seseorang yang menyertai kita. Oh, iya. Iya, dia nampaknya baru saja datang. Di sebelah timur kita, bersembunyi di atas pohon, di gerumbul dedaunan. Oh, kita akan menangkapnya. Ya, tapi tunggulah beberapa saat dulu. Kita akan melihat gerak-geriknya. Oh, aku khawatir orang itu akan segera pergi. Dan penasaran kita tidak lagi terobati. Ya, kau benar. Lihatlah, orang itu meninggalkan tempat persembunyiannya. Ayo, kita kejar. Hut, hut. Itu melesat cepat menjauhi kita. Kejar, cepat! Siapakah orang itu? Kepandaiannya berlari cepat, benar-benar luar biasa. Mungkinkah dia salah seorang dari rombongan Raden Sanjaya? Kukira tidak, Kak. Jika mereka, untuk apa mereka harus mengintai kita? Mereka dapat saja langsung menyerang kita dan tidak perlu melarikan diri seperti itu. Dari kepandaian larinya, bukankah kita dapat menduga kehebatan ilmu orang itu? Iya. Lalu, siapakah dia? Marilah kita mengejar terus. Aku yakin orang itu tidak akan selamanya berlari. Dan juga kita akan berhenti dan menyelidiki setiap tempat yang kita curigai. Iya, bagus Adik Purbaya. Ayolah, kebetulan sekali arah lari orang itu ke timur. Hup! Untuk apa kau ingin mencampuri urusanku, bocah-bocah gendeng, bocah-bocah setan? Iya, aneh sekali. Mengapa kau tidak kembali ke Indraprasta dan justru berkelana dengan cara seperti ini, berpakaian lusuh? Hei, Adik Purbaya, ada apa, Kak? Apakah tidak mungkin orang yang kita kejar tadi adalah orang yang berada di hadapan kita ini? Tapi Paman Sora, apakah Paman tadi mengintai kami berdua? Mengintai kamu berdua? Untuk apa aku mengintai kalian? Lucu sekali. Nah, sudah, menyingkirlah kalian. Aku mempunyai urusan penting dan ingin melanjutkan perjalananku. Tidak, aku tidak akan menyingkir sebelum kau mengaku Prabu Sora. Aku yakin kaulah orangnya. Karena tak ada lagi manusia di sekitar lebatnya hutan ini. Kadal busuk, menyingkir. Kak, sebaiknya tidak. Aku yakin dialah orangnya. Dia yang mengintai kita. Dan dia orang yang kita kejar. Kepandaiannya berlari cepat membuktikan bahwa hanya orang seperti dialah yang memilikinya. Prabu Sora, akuilah apa yang sebenarnya tengah kau lakukan di daerah ini. Menyingkir atau matikan dirimu semua. Adi Purbaya, kehadirannya pastilah ada hubungannya dengan perjalanan Raden Sanjaya. Aku merasa curiga, bukan tidak mungkin.
ia justru tengah merencanakan sesuatu yang busuk untuk menjebak kita. Sanjaya adalah musuhku. Aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Ayo, menyingkir cepat. Kak, sebaiknya kita tidak usah menuduhnya. Belum lagi jelas semuanya. Kukira selama ini dia tidak mempunyai persoalan dengan kita. Tapi entah mengapa aku tidak ingin membiarkan orang ini meninggalkan kita. Aku merasa aku harus memberikan hajaran padanya. Kitalah yang kini mempunyai persoalan dengannya, Adik Purbaya. Ingatkah kau ketika ia mempermainkan kita 3 tahun yang lalu, menyiksa dan memaksa kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui? Sesuatu yang tidak pernah kalian ketahui? Iya. Jika begitu baiklah. Kini aku yang akan justru memberikan ajaran pada kalian. Awas. Ya. Prabu Sora yang cukup memendam rasa penasaran karena kehilangan kujang Cakrabuana yang telah berada di tangannya, kini mulai melontarkan rasa dendam dan penasarannya dengan pukulan-pukulan hebat yang mematikan. Sesaat Cempaka terdesak. Akan tetapi, ketika Raden Purbaya terjun membantunya, situasi pertempuran menjadi berubah. Kedua remaja yang kini mulai menggelarkan jurus-jurus gabungan mereka dapat menahan amukan dari Prabu Sora. Beberapa jurus berlalu. Jangan lari kau, Prabu Sora. Siapa yang akan lari meninggalkan kalian? Lihatlah ini. Hup. Banyu Cakrabuana digelarkan oleh Prabu Sora, dan sesaat kemudian angin yang bergulung mulai menyapu dan mendesak kedua remaja Karang Sedana. Keduanya berlompatan menghindari amukan dari aji Banyu Cakrabuana. Akan tetapi, sebuah pukulan yang membawa kekuatan yang cukup hebat berhasil melemparkan Cempaka. Kak Cempaka! Kak, bagaimana keadaanmu? Tidak, aku tidak apa-apa. Agaknya tidak perlu lagi aku membiarkan kalian berdua hidup lebih lama lagi. Tidak ada jalan lain. Marilah kita terima pukulannya, Kak. Hup! Raden Purbaya dan Cempaka yang tidak melihat jalan lagi untuk menghindar mencoba untuk mengadu nyawa. Demikian juga dengan Cempaka. Kecemasan yang berbaur dengan gelora cinta mereka membuat keduanya menjadi setengah pasrah. Sebelah tangan mereka saling mencengkram mesra, sementara tangan lainnya memapak menerima serangan dahsyat dari Prabu Sora. Ketika kedua kekuatan itu beradu, terjadilah satu kegaiban. Tubuh Prabu Sora yang semula tegak dan berdiri mantap dengan kuda-kuda dan posisi Banyu Cakrabuana kini melayang jauh bagai layang-layang putus, terlempar oleh satu kekuatan yang luar biasa. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Di manakah anak itu? Dewa Jagat Batara. Kekuatan apakah yang telah melemparkan aku seperti ini? Di manakah mereka? Itu dia mereka. Jagat Dewa Batara. Apa yang tengah dilakukan oleh kedua anak itu? Mereka berpelukan dengan mesranya dan tubuh keduanya mengeluarkan cahaya gemilang. Ya, aku pernah menyaksikan hal ini dahulu. Aku telah menyaksikannya kembali. Setan belang, babi
kekuatan itu tidak hadir justru ketika aku memerlukannya. Mengapa kekuatan itu tidak hadir saat mereka sedang bertempur dengan Raden Sanjaya di Bukit Batu pinggir desa Selomerto? Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku tidak menghadapi kekuatan seperti itu. Busuk, benar-benar gila Resi itu. Dia meninggalkan aku hanya karena si Suro abur-abur. Awas Amista. Awas kau juga mempunyai urusan denganku. Kau telah berhasil meninggalkan diriku dengan diam-diam. Kau meninggalkan diriku setelah kularang untuk mencari Suro abur-abur saat ini. Sementara itu Raden Purbaya dan Cempaka masih tetap mematung dan saling berpelukan erat. Kedua tubuh mereka masih tetap memancarkan cahaya yang gemilang. Hingga satu saat cahaya itu lenyap dan kedua remaja itu melurus jatuh, roboh tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan diriku? Kak Cempaka. Kak Cempaka, bangunlah, Kak. Kau Purbaya? Di mana Prabu Sora? Entahlah, Kak. Ketika aku tersadar, aku tidak melihat seorang pun di sekitar kita ini. Tapi aku merasa kita telah berhasil mengusir Prabu Sora. Iya, bukankah begitu Adik Purbaya? Agaknya dengan kekuatan gabungan kita, Prabu Sora dapat kita usir. Aneh sekali. Mengapa kita tiba-tiba seperti hilang kesadaran? Apakah mungkin telah hadir kekuatan itu? Kukira demikian, Kak. Kak, ada apa Adik Purbaya? apakah tidak ada lain yang dapat Kak Cempaka ingat-ingat? Yang Kak Cempaka rasakan ketika kesadaran kita hilang? Aku maksudku tentang diri kita, Kak. Dewata aku. Agaknya benar semua yang kurasakan. Agaknya pengalaman indah yang kurasakan bersama dengan Adik Purbaya, yang semula kurasakan adalah mimpi, adalah kenyataan. Kenyataan yang sesungguhnya. Adik Purbaya agaknya juga merasakan semua seperti yang kurasakan. Kak Cempaka, ada apa? Mengapa kakak termenung seperti itu? Bagaimana, Kak? Bagaimana apa? Sudahlah Adik Purbaya. Kukira sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Baiklah. Mari, Kak.
Maafkan aku, adik Purbaya. Apakah aku terlalu mendesakmu untuk segera berangkat? Apakah kau ingin beristirahat dulu? Tidak, aku masih cukup kuat untuk berjalan. Tapi bagaimana keadaan dirimu? Pukulan Prabu Sora cukup telak mengenaimu. Memang sedikit sakit di dadaku ini. Tapi tidak mengapa. Kita lanjutkan saja perjalanan kita ini. Baiklah, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Mari kita tinggalkan tempat ini. Tanpa banyak bicara lagi, keduanya segera meninggalkan tempat tersebut. Raden Purbaya berjalan di muka. Mereka berjalan tanpa mempergunakan kemampuannya berlari cepat. Cempaka yang mengiring di belakang Raden Purbaya memandangi punggung laki-laki yang telah menjatuhkan hatinya. Oh, dewata aku. Mungkinkah aku akan dapatkan impian dan harapanku? Mungkinkah aku yang hina ini, seorang rendah yang berasal dari dayang istana, menyunting seorang putra mahkota yang sebentar lagi akan menduduki tahta Karangsedana? Mungkinkah aku pantas menjadi seorang permaisuri? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku yang sudah menjanda. Aku yang berumur lebih tua darinya, mengharapkan cinta dari Raden Purbaya. Ada apakah? Tidak, adik Purbaya. Marilah kita cepat menuju ke Gunung Wukir agar kita berhasil mengejar musuh besar kita. Hup! Kak Cempaka jangan memaksakan diri. Hup! Kita tinggalkan dulu kisah dua remaja dari Karangsedana. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Perjalanan mereka telah semakin dekat dengan tujuan. Dari keterangan beberapa penduduk yang mereka jumpai, akhirnya mereka dapat melihat kepulan asap dari gunung yang menjadi tujuan mereka. Kakak, adik Sanjaya, lihatlah. Itu Gunung Wukir sudah berada di hadapan kita. Lihatlah itu. Asap apinya sudah dapat kita lihat dengan jelas. Ayolah, kita pacu kuda kita. Mungkin sebelum hari menjadi gelap, kita akan tiba di tempat yang kita tuju. Ayolah, kakak. Lihatlah itu di sebelah kananmu. Sebuah kota yang besar dan ramai. Lihatlah gapura kotanya demikian megahnya. Kukira kota itu tidaklah seramai kalau, kakak. Hanya saja beberapa hari perjalanan yang kita lakukan melalui desa-desa dan hutan-hutan yang lebat. Jadi kakak demikian tertariknya melihat keramaian yang hanya seperti itu. Iya, kita terus saja. Setelah jauh meninggalkan kota ini, kita akan mencoba bertanya pada seseorang di desa pertama yang kita jumpai. Hiya, hiya! Sudah beberapa saat kita meninggalkan kota tadi, tapi belum juga terlihat sebuah desa pun. Ah, itu di depan kita. Ada beberapa orang tani yang sedang bekerja di sawah. Kita tanyakan saja pada mereka.
Sanak, apakah kau dapat memberikan petunjuk pada kami letak padepokan Poh Pitu? Lihatlah mereka semua. Berhenti bekerja dan memandang curiga pada kita. Iya, turun dan dekatilah mereka, Kak Wulan. Baiklah. Hup. Paman? Iya. Apakah Paman dapat memberikan petunjuk kepada kami di mana letak padepokan Poh Pitu? Untuk apa kalian mencari padepokan Poh Pitu? Siapakah kalian ini? Saya adalah Anting Wulan. Dan ini kakang saya. Dan aku adalah Sanjaya. Kami berasal dari Galuh, kerajaan Galuh Pasundan. Galuh Pasundan. Untuk apakah kalian mencari padepokan Poh Pitu? Kami mempunyai keperluan pribadi. Tolonglah tunjukkan di mana padepokan itu. Jadi kalian tidak bersedia mengatakan apa keperluan kalian itu? Maaf, keperluan kami terlalu pribadi sifatnya. Jika begitu, kau carilah sendiri. Laki-laki tani itu kemudian melanjutkan kembali pekerjaannya. Demikian pula dengan kawan-kawannya yang lain. Mereka bekerja kembali tanpa mempedulikan sedikit pun Raden Sanjaya dan Anting Wulan serta Raden Sakapalwaguna. Kurang ajar. Tidak tahu sopan santun. Sudahlah Kak Wulan. Marilah kita teruskan saja perjalanan kita. Kita tanyakan pada orang lain saja. Ada apa kalian mengejar kami? Kalian tidak boleh melanjutkan perjalanan kalian ke arah sana sebelum kalian memberitahukan dahulu maksud dan tujuan kalian mencari padepokan kami. Jadi kalian adalah murid dari Poh Pitu. Mengapa kalian tidak menjelaskannya pada kami? Itu adalah urusan kami. Sekarang katakanlah pada kami maksud tujuan kalian mencari padepokan kami. Paman, aku mencari seorang wanita yang bernama Sanaha. Wah, Kakang. Benar-benar keterlaluan mereka. Dengan seenaknya saja mereka menyebutkan nama wanita agung junjungan kita. Iya, mereka memang harus kita berikan hajaran. Manusia tidak tahu diri. Tahukah kau siapa wanita agung yang kau cari itu? Dia adalah junjungan kami yang mulia, Sri Sanaha. Maafkan kami jika begitu, Paman. Tolonglah bawa kami menghadap junjungan kalian itu. Kakang. Iya. Kita harus membawanya dengan tangan terikat. Kita harus menangkapnya. Aku khawatir kita salah bertindak, Adi Jombang. Aku khawatir jika mereka adalah orang-orang atau kenalan dari junjungan kita. Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang muda. Tidak mungkin junjungan kita mempunyai kenalan dengan orang-orang muda seperti mereka. Orang-orang muda. Untuk apa jauh-jauh datang kemari dan meninggalkan tanah Pasundan? Apa keperluanmu menemui junjungan kami, Sri Sanaha yang agung? Maafkan, Paman. Persoalan kami dengan junjungan kalian Sri Sanaha adalah persoalan yang sangat penting. Baiklah, kalian boleh mengikat tangan kami dan juga tubuh kami. Tapi kami mohon, bawalah kami menghadap junjungan kalian itu. Baiklah. Tapi kami harap kau jangan menyalahkan kami yang berlaku kasar. Adi Jombang, ya, di Posardulah, ikat mereka bertiga. Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna terpaksa berdiam diri, membiarkan tangannya diikat oleh laki-laki tani itu ketika melihat Raden Sanjaya telah lebih dahulu memberikan tangannya. Dengan tali yang tersedia di pinggang mereka, tangan ketiga tamu padepokan Poh Pitu diikat erat-erat dan kemudian ketiganya dibawa pergi menembus hutan bambu yang sudah berada tak jauh dari hadapan mereka. Rupanya padepokan itu sudah berada di hadapan kita, Kakang. Iya, lihatlah itu di depan kita. Aku yakin itulah padepokan yang sedang kita cari. Lihatlah itu, Kakang. Orang-orang yang berada di dalam padepokan itu berhambur keluar menyambut kedatangan kita. Minggirlah kalian semua, ayo minggir.
Semula padepokan ini berdiri hanya untuk peristirahatan junjungan kami Sri Sanaha. Tetapi kemudian atas kehendaknya sendiri, padepokan ini menerima murid dan anggota yang ingin mempelajari agama dan juga olah kanuragan. Siapakah orang yang akan memeriksa kami itu, Paman? Orang yang Paman panggil dengan sebutan Guru Sangikiwa. Dia adalah guru olah kanuragan kami. Dia salah seorang jago utama dari kerajaan Mandini yang meninggalkan keraton untuk mendampingi wanita agung Sri Sanaha. Oi, Kakang, guru ada di biliknya dan bersedia menerima Kakang dan 3 orang yang kita tangkap tadi. Nah, marilah kita masuk dan menemui guru kami. Jombang, kau ikat kuda-kuda mereka. Baik, Kakang. Mari. Masuklah. Hadapkan ketiga orang itu padaku. Salam hormat dari muridmu, Guru. Ya. Duduklah, Songkar. Terima kasih, Guru. Siapakah mereka sesungguhnya, Songkar? Aku dengar mereka adalah 3 orang pengembara dari tanah Pasundan yang mencari Poh Pitu dan ingin menemui junjungan Sri Sanaha. Benar, Guru. Silakan Guru menanyakannya sendiri. Ya. Salam hormat dari kami bertiga, Paman. Maafkan kami jika kedatangan kami bertiga membuat Paman dan juga murid Paman terganggu. Siapakah sebenarnya kalian ini, anak muda? Jelaskan apa maksud kedatangan kalian ini sebenarnya. Kami bertiga datang dari Galuh, dari kerajaan Galuh. Saya ingin bertemu dengan junjungan kalian Sri Sanaha. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi, nama saya adalah Sanjaya. Dan ini Kakang Saka Palwaguna, dan ini Kakak Anting Wulan. Apakah Paman dapat mempertemukan saya dengan wanita itu? Ya, tentu saja. Tapi kalian harus mengatakan dahulu, apa maksud kalian menemui beliau? Maaf, Paman, saya tidak bisa mengatakannya. Tapi Paman bisa menyampaikan pada beliau bahwa saya Sanjaya, putra dari Prabu Sana, ingin menemuinya. Jadi kau adalah putra mahkota Galuh? Benar, Paman. Saya adalah Sanjaya, putra mahkota Galuh. Iya, tapi bagaimana kalian bisa meyakinkan aku bahwa kalian adalah orang-orang Galuh dan bukan orang-orang dari Keraton Mandini? Keraton Mandini? Iya. Maafkan aku, anak-anak muda. Ya, jika aku sampai mencurigai kalian. Maafkan aku jika aku terpaksa menahan kalian beberapa hari hingga aku yakin bahwa kalian adalah orang-orang Galuh. Maaf ya, aku tidak percaya dengan semua bualanmu itu. Tapi Paman, Cukup. Aku sudah tahu. Aku sudah mendengar bahwa Ki Darmodaya berniat buruk terhadap junjunganku. Tahta yang tidak lagi diminati oleh junjunganku ternyata justru dapat mencelakakannya. Kurang apa baiknya junjunganku terhadapnya? Tahta yang merupakan warisan dari leluhurnya dipercayakan padanya, pada junjunganmu Ki Darmodaya. Tapi sekarang balasannya benar-benar ular licik. Aku mengerti. Junjunganmu Darmodaya menjadi terbuai oleh kedudukan yang diserahkan oleh junjunganku. Ia khawatir satu saat akan diambil kembali oleh putra ataupun turunannya dari Galuh. Karena itu, ia bermaksud untuk menghilangkan jejak itu. Hendak menghilangkan junjunganku. Paman, ada apa ini? Saya tidak tahu menau dengan apa yang Paman ceritakan itu. Cukup. Kalian boleh meringkuk untuk sementara dalam tahanan kami. Gila, benar-benar buta dan tidak tahu diri. Apakah Paman seorang tuan rumah yang baik? Mengapa Paman tidak menyelidiki keadaan kami secara teliti? Ayo, temukanlah junjungan kami Raden Sanjaya dengan wanita itu, dengan junjungan kalian. Dan semua pasti akan menjadi beres. Maaf,
Kami tidak bisa membuat satu resiko yang dapat mencelakakan junjungan kami. Songgar! Iya. Ayo, syarat mereka ke dalam bilik di belakang kamarku ini. Ayo, cepat! Bodoh, buta. Raden, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan sekarang? Jangan berdiam diri lagi. Tidak, Kaulan, Kakang. Biarlah, untuk sementara kita menyerah. Pada saatnya nanti tentu mereka akan mengerti siapa kita sesungguhnya. Ayo, cepat, Songgar! Bawa mereka ke belakang bilikku ini. Kunci rapat-rapat pintunya. Baik, Guru. Marilah Kisana bertiga ikutlah aku. Baik. Ayo, Kak. Kakang. Masuklah dan jangan berbuat macam-macam. Ya, guruku akan sanggup membunuh kalian hanya dengan kekuatan matanya. Baik. Marilah, Kak. Kakang. Mengapa Raden selalu mengalah? Kita dapat mencari Ibunda Raden segera dengan mudah. Iya, aku mengerti, Kak. Kita akan lakukan itu, tapi tidak perlu membuat keributan. Aku akan melakukannya secara diam-diam nanti malam. Dan mudah-mudahan sebelum besok pagi, semuanya telah menjadi beres. Kita tunggu hari menjadi gelap, Kak. Dan ketika hari menjadi gelap, suasana padepokan Poh Pitu demikian mencekam. Penjagaan ditempatkan di mana-mana. Sementara itu bulan yang separuh telah ditutup oleh tebalnya awan hitam dan suara denging angin yang menelusup di hutan bambu menimbulkan suara yang sangat menyeramkan. Perketat penjagaan di bilikku ini dan juga bilik Tuan Putri Sri Sana. Baik, Guru. Saya akan melihat bilik Tuan Putri dulu. Ayo, cepat, pergilah. Aku kira cukup sudah penjagaan bilik Tuan Putri. 5 orang penjaga. Perintah dari Guru untuk memperketat penjagaan. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang lengah ataupun tertidur. Tinggalkan tempat ini setelah 5 orang kawan kalian datang menggantikan. Nah, aku pergi menjaga tawanan yang baru kita dapatkan tadi. Jangan, biarkan lolos. Ki Songgar, yang merupakan salah seorang murid utama dari Ki Guru Sangikiwo, kembali ke bilik gurunya. Akan tetapi tanpa sepengetahuannya, sebuah bayangan yang sejak tadi mengikutinya kini melompat turun dan perlahan-lahan mendekati bilik Tuan Putri Sri Sanaha. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.